Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yanshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sadaqallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang sama insyaallah dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar tentang ilmu pengetahuan dalam Islam. Ya, jika kita mengetahui keutamaan menuntut ilmu, maka kita akan pasti lebih semangat dalam belajar. Jika keutamaannya seseorang membuatnya lebih dekat kepada Allah, pasti juga akan diridhai oleh malaikat dan membuat penduduk langit juga bumi tunduk. Maka itu sudah jadi keutamaan yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Ya, ada beberapa keutamaan yang akan saya sampaikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, yang paling takut pada Allah hanyalah orang yang berilmu. Seperti tadi ayat yang sudah saya bacakan di surat Fatir ayat 28. Jadi kalau di dalam tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang maha agung, maha mampu, maha mengetahui, dan dia sifati dengan sifat dengan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan tentang keutamaan untuk ilmu. Contohnya, thalibul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian ada juga hadis misalnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air pun meminta ampunan kepada orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3641. Kemudian orang yang dipahamkan dengan agama itulah yang dihendaki kebaikan. Dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Hadis Bukhari nomor 71 dan di Muslim nomor 1037. Kemudian yang keempat, akan hidup setelah matinya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jika seseorang manusia mati, maka terputuslah darinya amalnya kecuali dari 3 hal: dari sedekah jariahnya, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Kemudian yang kelima, keutamaan orang menuntut ilmu. Ilmu menghidupkan hati sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Jadi permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagai goits, hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. Maka ada tanah yang baik yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang ajadib atau tanah yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberi manfaat untuk banyak orang, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah itu.
Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah dengan pertaniannya. Jenis tanah ketiga adalah tanah kian, tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air. Inilah pemisalan orang yang memahami agama Allah, bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya. Dia mengetahui ajaran Allah dan dia mengajarkannya kepada orang lain, dan demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu dan tidak mau menerima petunjuk yang Allah mengutusku untuk membawanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, adapun makna hadis dan maksudnya di dalamnya terdapat permisalan bagi petunjuk Nabi SAW dengan al-Qudz Jaimarfat. Juga terdapat kandungan dalam hadis ini bahwa tanah itu ada 3 macam, begitu pula manusia. Jadi jenis pertama adalah tanah yang bermanfaat dengan adanya hujan. Tanah tersebut itu jadi menjadi hidup setelah sebelumnya mati, dan dia pun bisa menumbuhkan tanaman. Akhirnya manusia pun dapat memanfaatkannya. Begitu pula hewan ternak dan tanaman lainnya yang tumbuh di tanah tersebut. Begitu pula manusia jenis pertama, dia mendapatkan petunjuk dan ilmu, dia pun menjaganya, menghafalkannya, kemudian hatinya menjadi hidup. Dia pun mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada orang lain. Akhirnya ilmunya bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi lainnya. Jenis kedua adalah tanah yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, namun bermanfaat bagi orang lain. Tanah ini menahan air sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Manusia dan hewan ternak dapat mengambil manfaat darinya. Begitu pula manusia jenis kedua. Dia memiliki ingatan yang bagus, akan tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang cerdas. Dia juga kurang bagus dalam menggali faidah dan hukum. Dia pun kurang dalam berijtihad dalam ketaatan dan mengamalkannya. Manusia jenis ini memiliki banyak hafalan ketika orang lain yang membutuhkan, yang sangat haus terhadap ilmu, juga yang sangat ingin memberi manfaat dan mengambil manfaat bagi dirinya. Dia datang menghampiri manusia jenis ini, maka dia pun mengambil ilmu dari manusia yang punya banyak hafal tersebut. Orang lain dapat memanfaatkan manfaat darinya, sehingga dia tetap dapat memberi manfaat pada orang lain. Jenis ketiga adalah tanah tandus yang tanamannya tidak dapat tumbuh di atasnya. Tanah jenis ini tidak dapat menyerap air dan tidak pula menampungnya untuk dimanfaatkan oleh lain. Begitu pula manusia jenis ketiga. Manusia jenis ini tidak memiliki banyak hafalan, juga tidak memiliki pemahaman yang bagus. Apabila ia mendengar ilmu tersebut tidak bermanfaat baginya, dia juga tidak bisa menghafal ilmu tersebut agar bermanfaat bagi orang lainnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk terus menempuh jalan meraih ilmu yang bermanfaat. Mungkin demikian dari saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.